Agama Islam adalah agama untuk dilaksanakan, dan Al-Quran sebagai petunjuknya, sebagai pedoman agar yang kita lakukan sesuai dengan jalurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas samiul 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai dengan bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah hari ini kita sudah merasa damai? Apakah kita sudah merasakan yang namanya kedamaian sampai pada detik ini? Damai menurut bahasa berarti tidak ada konflik, aman. Damai menurut istilah adalah kondisi di mana tidak ada konflik dari dalam maupun dari luar diri kita. Islam juga memiliki arti damai. Maka Islam adalah agama yang damai dan menjunjung tinggi perdamaian. Ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Anfal ayat 61, yang memiliki arti, tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kata salmi yang berarti perdamaian. Satu akar kata dengan Islam yang juga bisa berarti sebagai rasa aman. Seorang hamba Allah yang beriman akan selalu merasa aman dalam Islam dan akan selalu menebarkan perdamaian kepada sesamanya. Salam yang diucapkan oleh seorang muslim, Assalamualaikum, ada makna jaminan keselamatan dan kedamaian di dalamnya. Seorang mukmin tidak akan mengetuk pintu saudaranya dengan mengucap salam lalu memarahinya karena suatu hal. Seorang muslim yang marah kepada seseorang lalu mendatangi rumahnya tidak seharusnya mengucapkan salam dengan menggedor-gedor pintu dan membuat pemilik rumah merasa tidak aman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mengucapkan salam tidak hanya sebagai kebiasaan yang baik saja, tetapi menjadi sebuah jaminan yang mendamaikan dan memberikan rasa aman dari seorang muslim kepada orang lain atau kepada saudaranya, kepada muslim yang lainnya. Dalam surat Al-Anfal ayat 61, Allah telah menyerukan betapa pentingnya perdamaian. Bahkan jika ada musuh yang ingin berdamai, maka kita harus menerimanya. Terlepas apakah niat musuh untuk berdamai tadi tulus atau hanya tipu muslihat saja, wa tawakkal 'ala Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Karena hanya Allah yang Maha mengetahui apa yang ada dalam pikiran manusia. Dan Allah akan senantiasa melindungi hambanya yang beriman kepadanya. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan kepada para sahabat tentang amalan yang pahalanya lebih besar dari sholat, puasa, dan sedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah menyampaikan bahwa amalan tersebut adalah mendamaikan orang yang berselisih. Dari sini sudah jelas bahwa agama Islam adalah agama yang damai dan mendamaikan. Islam bukan agama yang suka berperang, yang anarkis, dan prasangka-prasangka lain yang dituduhkan untuk melemahkan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kunci beribadah adalah pengendalian diri. Termasuk juga puasa yang sedang kita lakukan sekarang. Begitu juga dengan pengendalian diri untuk selalu berpedoman kepada penciptaan rasa damai bagi diri sendiri dan juga orang lain. Kita semua yang ada di dunia ini masih tetap berusaha dan belajar untuk mengendalikan diri dari yang namanya hawa nafsu. Rasa damai tidak akan kita dapat hanya dengan menuruti hawa nafsu kita. Itu yang perlu kita ingat. Bagaimana kita bisa secara maksimal mengendalikan diri dari hawa nafsu kita? Tentunya tiada lain adalah dengan campur tangan Allah. Kita berdoa kepada Allah sebagai zat yang membuat semuanya menjadi mungkin. Kita berusaha, berikhtiar, lalu kemudian kita bertawakal kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Lantas bagaimana manusia bisa mendapatkan rasa damai? Banyak cara dilakukan manusia untuk mendapatkan kedamaian. Datang ke tempat tenang, melakukan sesuatu yang disuka, mendengarkan musik, tidur, dan banyak cara lain tergantung pribadi masing-masing. Bahkan ada juga yang beribadah itu sudah merasakan rasa damai. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan itu dapat membuat perasaan damai berlangsung cukup lama? Tidak. Setelah melakukan hal-hal tersebut, manusia akan kembali menghadapi situasi-situasi yang kembali membuatnya merasa tidak damai. Lantas bagaimana mendapatkan rasa damai yang cukup lama di hati dan pikiran manusia agar bisa menciptakan perilaku yang damai juga untuk orang lain selain bagi diri kita. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain dari Allah. Agama Islam bukan agama yang hanya diajarkan di sekolah-sekolah atau diperbincangkan di majelis-majelis. Agama Islam adalah agama untuk dilaksanakan dan Al-Quran sebagai petunjuknya, sebagai pedoman agar yang kita lakukan sesuai dengan jalurnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita tentu ingat bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan merefleksikan agama melalui musik. Jika dipelajari dengan benar, maka kita akan merasakan, kita akan menemukan kedamaian di dalamnya. Dari Islam kita bisa mendapatkan kedamaian. Salah satu cara kita bisa mendapatkan rasa damai adalah bersyukur. Bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, memberikan kita rasa damai karena kita tidak berbebani perasaan dan pikiran akan kekurangan sesuatu. Kita bisa lihat bagaimana keserakahan bisa menjerumuskan seseorang pada ketidakdamaian. Pikirannya akan senantiasa dipenuhi ketakutan akan kekurangan, ketakutan akan kehilangan. Padahal itu hanya bersifat duniawi, bersifat sementara. Kedamaian dalam Islam juga bisa kita dapatkan dari berserah diri kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Overthinking atau memikirkan sesuatu yang secara berlebihan akan membuat manusia merasa tidak damai. Ada perasaan cemas, ada perasaan khawatir bagaimana sesuatu akan berjalan nantinya. Bagaimana sesuatu akan terjadi nantinya. Agama Islam sebagai agama yang damai dan mendamaikan, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya agama Islam. Dan kedamaian tidak selalu datang dari apa yang kita inginkan. Tetapi kedamaian pasti datang dari apa yang kita butuhkan. Dan Allah selalu tahu apa yang kita butuhkan. Mari sama-sama belajar dan berusaha untuk menjadi pribadi yang damai dan mampu mendamaikan melalui agama Islam. Semoga kita tergolong sebagai hamba Allah yang mampu mengenal dan melaksanakan ajaran Islam secara kafah, secara sungguh-sungguh.
Semoga apa yang kami sampaikan ini ada guna dan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala khilaf dalam penyampaian. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Sidamada TV. Billahi taufik wal hidayah. Billahi sabilil fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.